Selamat siang semuanya. Di sini saya akan membahas tentang pengenalan komputer dasar. Sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Perangkat keras dan perangkat lunak ini bekerja sama dalam membentuk suatu sistem yang disebut sistem komputer. Sistem perangkat keras. Perangkat keras atau hardware ini merupakan subsistem komputer yang mempunyai komponen yang pertama yaitu alat masukan, alat pemroses, alat keluaran, alat simpanan luar, dan alat pendukung. Alat masukan. Alat ini digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa data ataupun program. Beberapa alat masukan ini ada yang mempunyai fungsi ganda sebagai alat masukan dan sekaligus sebagai alat keluaran untuk menampilkan hasil. Contohnya yaitu terminal. Alat masukan itu dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan, yaitu yang pertama keyboard, yang kedua pointing device, yang ketiga scanner, yang keempat sensor, dan yang kelima voice recognizer. Keyboard merupakan sebuah papan yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengetikkan kalimat dan simbol-simbol khusus lainnya pada komputer. Keyboard dalam bahasa Indonesia artinya papan tombol. Keyboard yang paling umum yaitu keyboard QWERTY, bisa dilihat di gambar. Selanjutnya, secara fisik keyboard terdiri atas 5 bagian. Yang pertama yaitu keyboard serial menggunakan DIN 5 mil dan biasanya digunakan pada komputer tipe AT. Yang kedua keyboard PS2 biasanya digunakan pada komputer ATX dan saat ini yang paling banyak dipergunakan. Pemasangan keyboard tipe ini tuh harus dilakukan dengan cermat karena port yang dimiliki sama dengan port mouse. Yang ketiga ada keyboard wireless. Untuk mengkoneksikan keyboard ini dibutuhkan unit pemancar dan penerima. Unit pemancar itu biasanya terdapat pada keyboard itu sendiri, sedangkan penerima biasanya dipasang pada port USB atau serial pada CPU. Yang keempat, keyboard USB. Keyboard ini sering digunakan oleh orang dan menjamin transfer data lebih cepat. Yang kelima, keyboard virtual. Salah satu fitur program komputer atau program yang dapat berperan virtual sebagai kontrol dengan beberapa tombol atau tools yang ada pada keyboard biasa. Selanjutnya pointing device. Yang termasuk dalam peralatan pointing device itu yang pertama mouse, touchscreen, dan light pen. Mouse adalah peranti penunjuk yang digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer selain papan ketik. Touchscreen, layar monitor yang akan mengaktifkan program bila layarnya disentuh dengan tangan. Light pen, menyentuh layar monitor dengan pena, posisi sentuhan di layar akan lebih tepat dan teliti. Scanner merupakan alat perubah, yaitu contoh foto hitam putih maupun warna, teks, formulir, juga gambar, desain bangunan menjadi data digital agar dapat diolah lebih lanjut pada komputer. Bagaimana benda tersebut dibaca itu tergantung tipe scanner yang digunakan. Ada 3 tipe scanner, yaitu moving scanner, hand scanner, flatback scanner. Sensor merupakan alat yang mampu secara langsung menangkap data kejadian fisik. Data ini dikumpulkan oleh alat sensor dan dimasukkan ke pengubah EDC yang selanjutnya diproses oleh komputer. Nah, kamera digital salah satu contoh sensor yang digunakan untuk menangkap objek yang selanjutnya diproses dengan komputer. Dan yang kedua ada kamera recorder, sensor untuk menangkap objek yang bergerak. Voice recognizer atau biasa disebut speech recognizer, alat yang membuat komputer mengerti omongan manusia. Selanjutnya alat pemroses, alat yang dimana instruksi program dieksekusi untuk memproses data yang dimasukkan lewat alat masukan yang hasilnya nanti akan ditampilkan di alat output.
Alat pemrosesan terdiri dari CPU, main memory, I/O unit. CPU merupakan tempat pemrosesan instruksi program. Pada komputer mikroprosesor ini disebut DAR microprocessor. CPU itu terdapat 3 bagian utama, yaitu control unit, arithmetic and logic unit, dan register. Main memory. Memori utama terdiri dari random access memory atau disebut RAM, read only memory atau disebut ROM. RAM itu digunakan untuk menyimpan program dan data yang akan diproses oleh CPU, sedangkan ROM, memori ini dapat dibaca saja dan tidak dapat diisi. Selanjutnya alat keluaran. Output yang dihasilkan itu bisa diolah ke dalam 3 bentuk. Yang pertama tulisan, seperti huruf, kata, angka, karakter, dan simbol-simbol khusus. Dan yang kedua itu image, grafik atau gambar. Yang ketiga suara, musik atau omongan orang. Alat keluaran itu bisa berbentuk hard copy device dan soft copy device. Hard copy device merupakan alat keluaran yang digunakan untuk mencetak tulisan, grafik atau gambar pada media cetak. Umumnya alat hard copy device itu yaitu printer dan plotter. Jenis-jenis printer ada 3, yaitu dot matrix, inkjet printer, dan laser. Di situ ada gambarnya masing-masing. Plotter, alat cetak yang mempunyai kemampuan mencetak grafik atau gambar dengan baik, biasanya menggunakan pen plotter. Selanjutnya itu soft copy device, alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan, image, dan suara pada media lunak yang berupa sinyal elektronik. Contohnya monitor, speaker, monitor dan speaker, monitor CRT, monitor layar datar, dan speaker itu adalah contoh-contohnya. Alat simpenan luar, external memory atau external storage adalah suatu tempat atau sarana yang bisa digunakan komputer untuk menyimpan data atau program. Dengan demikian, external memory mempunyai fungsi yang sama dengan internal memory, hanya bedanya internal memory itu terdapat di dalam CPU, sedangkan external memory berada di luar CPU. Data-data yang disimpan di dalam eksternal itu bersifat tetap, meskipun pada saat kita menggunakan tuh listrik kita tiba-tiba mati. Nah, media yang digunakan biasanya merupakan media magnetik yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dengan guratan-guratan magnetik yang dimilikinya. Jenisnya itu yang pertama hard disk, CD dan DVD, dan flash disk. Hard disk adalah media yang digunakan untuk menyimpan file, sistem, dan data dalam komputer. Yang sering digunakan yaitu pertama ATA, Advanced Technology Attachment, yang kedua SATA atau Serial ATA, yang ketiga SCSI atau Small Computer System Interface. ATA dan SATA biasanya digunakan untuk personal, sedangkan SCSI digunakan untuk server. Ini adalah perhitungan besar kapasitas hard disk, bisa kalian baca sendiri. Selanjutnya compact disk atau CD. Compact disk adalah sebuah piringan optikal yang digunakan untuk menyimpan data secara digital. Teknologi cakram padat kemudian diabrasi untuk digunakan sebagai alat penyimpanan data yang dikenal sebagai CD-ROM. Untuk media yang dapat ditulis sekali maupun berulang-ulang, CD-RW. Sedangkan media yang digunakan untuk membaca dan menulis data pada CD dinamakan CD-R drive dan CD-RW drive. DVD, sejenis cakram optik yang dapat digunakan untuk menyimpan data seperti film dengan kualitas video dan audio yang lebih baik daripada kualitas VCD. DVD itu juga berkembang, ada DVD-R, DVD-RNW, sedangkan media yang digunakan untuk membaca dan menulis data pada DVD dinamakan CD-R drive dan CD-RW drive. Komponen pendukung untuk melengkapi kerja dari komputer itu ada motherboard, power supply, VGA card, sound card, dan case. Motherboard merupakan komponen terpenting dalam PC karena sebagian komponen utama yang menghubungkan banyak komponen yang lain. Contoh CPU atau prosesor,
RAM, video card, hard disk, dan lain-lain. Jenis motherboard itu tergantung jenis prosesor yang kita gunakan. Kita dapat melihat dan menentukan proses apa yang dapat digunakan oleh suatu motherboard dengan cara melihat kode jenis soketnya. Ini merupakan jenis soket dan jenis prosesor yang bisa digunakan. Dan ini adalah contoh motherboard. Selanjutnya VGA. VGA adalah alat yang digunakan untuk menerjemahkan keluaran komputer ke monitor. Tujuannya itu untuk grafik atau untuk game. VGA itu terdapat 3 varian, yaitu 16, 32, dan 128 MB. Yang sering digunakan itu Nvidia, AT Radeon, dan lain-lain. Soundcard, perangkat ini berguna untuk mengeluarkan suara. Perangkat ini kurang lengkap jika tidak ada speaker. Karena itu kita perlu menghubungkan speaker dengan soundcard yang telah terpasang dengan sebuah kabel yang disambung langsung ke soundcard. Power supply, secara garis besar power supply terdiri dari 2 macam, yaitu power supply linear, yang kedua switching power supply berdasarkan konektornya. Power supply terbagi menjadi 2 jenis, yaitu AT 12 output dan 2 konektor, dan ATX 20 output dan 1 konektor. Ini merupakan contoh case standar yang sebelah kiri dan case modifikasi yang sebelah kanan. Software terdiri dari operasi sistem, driver pendukung hardware, software aplikasi, dan software open source. Untuk laptop sekilas saja. Kelebihan laptop itu mobilitasnya tinggi sehingga bisa kita bawa kemana-mana, hemat energi, quality control standar pabrikan, fiturnya lebih lengkap, dan operasi sistemnya lebih asli. Kekurangannya hardware-nya tidak dapat diubah-ubah, komponen yang dapat di-upgrade sedikit, perawatannya mahal, dan harganya pasti di atas PC. Selanjutnya saya akan membahas jaringan. Untuk di wilayah Kaliwinang sendiri itu belum tercover jaringan WiFi untuk IndiHome dan Bisnet, sehingga belum bisa dipasang itu. Untuk mengakalinya saya akan membahas setelah ini. Aplikasi Zoom sendiri merupakan aplikasi grup call terpopuler yang kini banyak digunakan untuk bekerja dari rumah atau belajar dari rumah. Meskipun begitu, Zoom itu tidak mengungkap berapa kuota yang kita habiskan untuk melakukan video call. Tetapi Zoom hanya memberikan batas kecepatan internet yang kita butuhkan untuk beberapa jenis panggilan. Nah, ini adalah contohnya. Apabila kita menggunakan Zoom dengan kualitas HD selama 1 jam, maka kita akan menghabiskan kuota 540 MB. Jadi sehingga total habis untuk 1 jam itu sekitar 1,08 GB per jam. Berbeda dengan grup call, diperkirakan kita akan habis 1,35 GB untuk melakukan grup call selama 1 jam di resolusi 720 pixel. Google Meet sama saja, hampir sama. Untuk video berkualitas 480 pixel akan memakan kuota 700 MB per jam, dan 720 pixel akan menghabiskan 900 MB per jam, sedangkan 1080 pixel akan menghabiskan 1,5 GB per jam. Untuk Anda pengguna Telkomsel, ini adalah varian paket data yang bisa digunakan untuk Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom, dan lain-lain. Apabila Anda pengguna XL, ini adalah paket-paketnya yang bisa digunakan untuk aplikasi 5 aplikasi ini. Harganya cukup terjangkau. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Terima kasih.